Dulu rambut Ikang segini, Adi, aku kribo segini. Ahmad Abrar. Dulu dipakai Ahmad Abrar ya. Ikang mau balas dendam, mau keluar karena dipukul begitu siuman. Kok mesti balas? Iya ya. Aku bilang, Kang, dia banyak ratusan. Kita konyol kalau mau balas. Begitu lihat polisi, laras panjang, aku ambil aja laras panjang. Aku keluar lapangan, woi, siapa lo? Aku pengen musik. Iya. Bertentangan lagi, akhirnya sering berantem. Papa itu orang yang keras ya. Begitu punya anak, didiknya memang keras. Kalau perlu tangan gitu ya. Iya. Tapi dulu ya. Iya dulu. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share. Thank you, berat. Rock you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, waduh, luar biasa sekali. Saya sungguh beruntung banget nih. Gue bisa ketemu dengan sohib lama banget. Ini kita kecil bareng di sini. Dan salah satunya melalui musik ini kan, ngobrol asik bersama tamu Ikang Fauzi ini benar-benar bawa berkah buat gue gitu ya. Jadi hari ini nih benar-benar gue happy banget dari sejak awal, dan sekarang kita tetap ya ngikutin prokes gitu ya, karena kebetulan aku juga udah di Sinovac 2 kali dan tamunya juga seperti itu. Kita ikutin prokes dan hari ini kita sapa Adi MS. He's my guys. Ini Sobat Ikang Fauzi ini benar-benar orang ini buat gua value-nya gede banget dari kecil kita ya ketemunya. Mungkin masih inget gak kita ketemunya SMA ya dia? SMA. Pertama kali itu gimana gitu bisa ngeklik gitu kita bukan di musik ya kayaknya dia atau coba kan apa karena kita ketemunya emang kita sama-sama suka musik di SMA 3. Iya. Tapi kan kita anggota Kaman kalau nggak salah dia. Iya. Coba cerita. Orang taunya Ikang artis, penyanyi, pencipta lagu. Nah, aku juga musisi, pengamen ya. Sekarang dengan orkestra segala macam. Tapi orang nggak tahu dulunya kita seperti apa. Dulu rambut Ikang segini. Adi, aku kribo segini. Ahmad Abrar. Dulu dipakai Ahmad Abrar ya. Terus putih soalnya apa namanya? Ya kita bukan di OSIS, tapi bukan di kesenian ya, tapi di keamanan. Adi itu benar-benar sohib gua, suka dan duka ya. Kita tuh kalau bicara SMA dulu apa ya? Pride kita gede sama zaman itu ya dia maksudnya mungkin teman-teman tuh adalah segala-galanya buat kita. Jadi iya kita lebih sering zamannya tawuran ya. Tawuran, berantem. Kebetulan aku juga dari zaman SMP juga. Kalau SMP bukan tawuran. Pokoknya nggak suka kita ketemu di kebun pisang 1 lawan 1 sampai capek. Itu dia, bayangin. Nggak. Sekarang bisa seperti ini nih. Aduh, nggak ada ini. Makanya ini kan kita namanya ngobrol asik sama Ikang Fauzi dan Adi MS. Jadi kita saling curhat-curhatan nih berdua nih cari masa lalu kita sama-sama ya. Adi dulu pernah sekali yang gua nggak akan pernah lupa, lu belain gua dulu di. Oh, iya. Gimana ceritanya? Gimana inget gak di? Pokoknya bagaimana ceritanya? Gue ini kan sok berani ya dulu ya. SMA 3 kita SMA 3 kelas 3 sama kelas 2. Iya. Tuh sebelumnya kita sama Faiz kita kasih tahu dulu tuh. Ini bakal kita serang nih kelas 3-nya. Kita kelas 2 nih. Kelas 2-nya sangat-sangat. Udah gitu Faiz pulang duluan dan ini terjadilah benturan pertama itu. Gue inget banget. Petrus sama orangnya sekarang nggak tahu masih hidup apa enggak gitu. Dia begitu ada ribut-ribut, gue belain teman yang Denny Tumiwati yang gede itu badannya gue belain, bayangin aja gila banget kan, goblok amat gue waktu itu. Sebenarnya goblok banget. Yang gue belain itu karateka bro, tapi karena temen sih gimana ya, gue belain
nggak ujung-ujung langsung ada yang pukul gue dari belakang. Iya. Langsung gue Petrus ya. Iya. Yang mukul. Gue langsung pingsan ya dia. Iya. Dan Adi yang benar-benar belain gue diinjak-injak gitu. Aduh. Kita gotong. Iya. Diamankan di kepala sekolah ya. Iya. Ruang kepala sekolah. Habis itu karena di situ waktu itu kan kakak kelas kita yang berlawanan dengan kita kan salah satunya Titik Soeharto. Jadi selalu keamanan tinggi tuh. Benar. Jadi begitu ada keributan, nggak lama kemudian Sabara datang. Benar. Selalu begitu. Sabara sama anak Sudomo inget ya? Sama anak Sudomo. Jadi waktu itu ya segitu ketatnya pengamanan anak presiden kan. Nah, kita masuk diamankan di ruang kepala sekolah. Iya. Kita berlima ya. Iya. Anak-anak OSIS keamanan gitu berlima, aku Ikang dan Denny segala macam. Nah, kemudian Ikang mau balas dendam, mau keluar karena dipukul begitu siuman. Kok mesti balas? Iya. Aku bilang, Kang, dia banyak ratusan. Kita konyol kalau mau balas dia gitu. Udahlah, ngalah aja deh gitu. Sampai Ikang mau bangun, aku tekan gitu kalau nggak salah ya. Aku tekan, nggak boleh bangun. Lu diem gitu. Sok berani gua. Sok berani. Terus akhirnya Ikang bilang, lu nggak bela temen lu pengecut lu, pokoknya direndahkan sama Ikang. Gue bilang lu kan sahabat gue di. Gue gitu banget. Ngomong apa waktu itu? Lu sahabat gue di, gue bilang. Terus temen lu dipukulin, dikeroyokin rame-rame, diinjak-injak. Masa lu diem aja? Gue bilang nggak bales. Nah itu. Aku pikir pakai otak. Kita cuma sendirian apa paling banyak berlima lawan ratusan orang di luar udah nungguin kita. Konyol kan. Nah tapi di ngomongin lu sahabat bla 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 bla. Wah, ini namanya pride. Kalau udah pride udah keluar, berubah langsung. Iya benar. Udah langsung Superman. Langsung keluar, buka thread. Ini bagian yang paling hebat di sini dia. Tiba-tiba udah diamankan Sabara, polisi dengan senjata laras panjang gitu. Oh, zaman dulu lebay ya, pakai laras panjang. Iya benar-benar. Aku nggak ada pikiran rumit-rumit. Begitu lihat polisi laras panjang, aku ambil aja laras panjang. Aku keluar lapangan, woi, siapa lo? Aku mau tembak ke atas, Iya. Mau tembak ke atas, polisi udah langsung tahu lah kalau udah orang pegang senjata gitu kan protapnya kayak begitu langsung ya. Mestinya aku ditembak, harusnya ditembak juga polisi nggak salah. Aku udah pegang senjata gitu. Iya. Tapi alhamdulillah Tuhan masih lindungi. Kalau nggak ada maestro dia. Selesai kita. Jadi akhirnya berdua kita di situ deh. Ikang pingsan tadinya, gantian sekarang aku pingsan sebentar. Oke, begitu diamankan, Ikang datang ke aku. Lu kenapa begitu sih? Lu kan bahaya. Gantian dia sok nasehatin gua. Emang waktu itu nggak akan aku lupain. Itu Adi luar biasa. Dia benar-benar ya karena emosi juga ya dia. Dan juga kita itu tuh sedikit tapi kita eksis nih kita bicara apa ya kebersatuan kita nih. Kita jadi anggota keamanan ya. Keamanan. Bayangin aja di kesenian ketua kesenian jadi anggota keamanan gitu. Kita aktif kesenian, tapi di organisasi kita keamanan. Dari situ wah emang deket banget ya udah gitu ya di musik lah. Sampai sekarang kalau ada urusan SMA 3 musik kita tetap ya dia. Iya. Terus mungkin ya lo inget ya dulu Faiz tuh kan ini ngetop duluan ya dia. Oh iya. Ya, itu gimana tuh kita juga pengen ikut orang top tuh di. Ya, aku salah satu fansnya Faris RM. Salah satu Faiz negara dia Faiz. Ya, salah satu di mana Faris RM itu kan kelas yang kita lawan. Betul. Kemarin barusan Faris juga cerita sama gila tadi. Lu waktu itu lu mau nembak-nembakin. Iya. Seru. Jadi emang kalau gitu waktu itu Faiz tuh ke top duluan dan dia anak benteng. Jadi kalau diajak main band sama dia tuh wah bangga banget. Gue
malu-maluin gue dulu di. Jadi kalau gue diajak ke rumah dia kan di Menteng, gue suka keluar di. Kali-kali ada orang yang kenal sama gue nanti, oh lu temennya Faiz ya gitu kan. Apa kayak begitu, bayangin aja. Sama Adi juga terus. Apalagi dia kita pernah les di dulu siapa tuh yang jagonya Idris Ardi. Iya. Idris Ardi sebenarnya ngeliatnya Adi gitu. Karena gue sahabatnya Adi, gue ikut-ikutan. Pokoknya gue ini oportunis aja lah. Kalau ada yang bagus-bagus gue ikut sama Adi gitu lah. Gimana nih? Iya, Idris Ardi kan waktu itu ya Badeben ya, zamannya Badeben. Aku kan sering main di geng pegangsaan. Iya. Nah, di geng pegangsaan itu ada Kinan Nasution, Krisye, Debbie Nasution, Oding. Aku mengidolakan kakak-kakak itulah gitu ya. Jadi sering main di situ. Dan yang aku terkesan waktu itu ya meskipun mereka senior dan waktu itu ya segitu besarnya mereka kan ya. Udah legendaris di saat itu. Betul. Tapi mereka terhadap kita yang junior, anak bawang itu akrab banget gitu loh. Nggak, aku manggil mereka malah by name gitu ya. Bukan gitu. Ya pokoknya enak lah gitu ya. Ada Idris Ardi juga suatu ketika interaksi dengan kita. Oh, Idris Ardi ini gara-garanya ini. Aku pengen belajar Mas Idris dengan Mas Idris Ardi. Wah, kalau cuma kamu aja waktunya sayang. Mendingan Adi kumpulin aja teman-teman Adi yang banyak, nanti saya ajarin gitu ya. Nah, udah saya kumpulin ya, Ikang Fauzi, Hari Sabar, Kinan, ada Chandra Darusman, iya kan? Iya benar-benar, macam-macam loh. Itu belajar notasi, belajar orkestrasi, ya. Baru 2 sesi udah bubar. Tapi gara-gara hadiah MS, aku sekali pernah diajak rekaman nama Idris Ardi. Ingat main drum. Oh iya. Kebetulan dia demennya juga main drumnya minimalis kan. Main drum jadi asik aja pas gitu. Adi luar biasa. Terus kita pernah bikin band dulu. Iya, Adi rumah gue di Pasar Minggu, Benteng Garuda. Begat. Adi sering datang, sering nginep di rumah. Terus kita kenal sama dulu Kolonel Effendi ya. Almarhum itu anak-anak teman-teman kita. Jadi kalau abis dia punya band yang profesional ya dia, ada Begat sama Candedes atau apalah gitu ya banyak ya. Kalau abis mereka main, kita main. Itu kenal Heri Anggoman juga kita di situ ya, Heri Anggoman. Jadi dulu kita ini bodyguard ya, Heri Anggoman Brothers ya. Ingat ya waktu dia show di Bada gitu, di hotel apa gitu ya, yang ada anak Siliwangi ya. Hotel Borobudur. Kita jadi ininya kan apa tuh namanya? Bodyguard apa tuh yang tukang bawain ya? Iya kan? Rodis. Iya dia. Rodis. Berhadapan dengan preman di sana. Ujung-ujungnya urusan inilah. Benar. Wah, aku mah Adi tuh benar-benar dan merempet bahaya ya. Dan juga alhamdulillah Allah masih baik, kasih kita hidup gitu. Makanya sekarang ya nggak malu-maluin lah ya. Masih hidup kita. Dihargai maksudnya masih hidup dan hidupnya bermanfaat buat banyak orang ya. Terutama Adi nih gue lihat tuh. Jadi banyak memberikan gambaran positif buat orang lain, memberikan manfaat gitu. Tapi aku dengar cerita Ikang tadi, aku terharu. Jadi orang taunya Ikang sebagai rocker. Artis gitu ya, kemudian Ikang sebagai seorang pengembang ya kan, developer gitu ya, dan kiprahnya tuh udah diakui lah gitu ya. Tapi aku baru dengar cerita Ikang barusan bahwa ada satu keasikan tersendiri selain bangun rumah-rumah yang bagus untuk middle class gitu ya. Ikang memikirkan juga membuat perumahan untuk yang ya kelasnya agak di bawah gitu ya. Itu luar biasa empati Ikang dan kepedulian rasa sosial Ikang gitu. Sedemikian rupa sehingga kesuksesannya itu dia bagikan ke orang-orang yang relatif pendapatan lebih kecil gitu ya. Akhirnya banyak orang yang mestinya nggak mungkin punya rumah bisa punya rumah gitu ya. Dengan program apa kan namanya? MBR itu, FPPP. Jadi itu ada bantuan dari pemerintah juga di situ ya. Yang memudahkan orang MBR itu artinya masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi tanpa ada rumah
khusus kita bikin buat mereka, nggak mungkin mereka punya rumah. Sedangkan di Jakarta kan banyak orang yang berimigrasi, yang bukan, jadi dia mulai dari bawah, nggak karirnya. Orang dari gaji yang apa tuh namanya, yang paling bawah tuh penghasilan UMR, yang 4 jutaan itu nggak ada fasilitasnya, nggak memungkinkan dia untuk bisa punya rumah. Sedangkan as long as I know, Baiti Janati, jadi orang bisa sejahtera tuh mulai dari rumah gitu. Itu yang aku ngerasa paling ini deh, yang paling yakin lah dalam hidup gua gitu. Rumah tuh segala-galanya. Mulai dari rumah itu bisa dia bisa sejahtera, dia bisa membangun keluarganya, dia bisa punya harga diri, dia bisa menunjukkan nama keluarganya bahwasannya dia mampu menjadi seorang bapak dan sebagainya. Pendidikan, ibadah semua ada di situ. Dan itu jadi gua jadi tekad gitu ya. Ini gue bisa melakukannya dengan sedikit mengurangi keuntungan yang gue bisa lakukan, tapi dengan cara yang harus lebih cerdas cara bikinnya gitu. Karena ini kayak pabrik aja, kita harus bikin cepet, jual cepet gitu, sehingga cost-nya bisa ditekan serendah mungkin. Tapi alhamdulillah gue memperbaiki speknya. Yang tadi rumah itu dianggap rumah sederhana, pokoknya di bawah standar lah. Orang juga yang beli, yang punya juga pernah bangga. Itu gue rubah. Gue pengen oke lah rumahnya kecil, tapi nuansa kemewahan ada, nuansa kebanggaannya ada. Dia bisa beribadah dengan baik di situ, ruangannya cukup, ruang makan dan sebagainya, ada halaman, ada tempat parkir. Walaupun ya masih kecil, tipe 60, ininya 27 bangunannya, tapi itu bisa jadi rumah tumbuh nantinya gitu loh. Nah, jadi gue pikir gue banyak dapat kemudahan ya kayak lo, gue masih dikasih hidup. Mestinya kalau lo nggak bilang gue udah mati kan. Jadi di situ gue mikir gitu, apa ya? Terus nyanyi juga dapat duit, ya maksudnya nggak terlalu sulit mungkin dibanding orang ya, main film dan sebagainya. Jadi disitulah aku berani membuat memberikanlah yang terbaik gitu. Mudah-mudahan ini akan menjadikan benchmark buat yang lain. Jadi nggak ada lagi rumah yang asal-asalan gitu buat rakyat Indonesia gitu loh. Karena sampai sekarang pun keraguan itu ada ada gitu. Keraguan itu ada. Pemerintah juga ragu. Banyak developer yang tidak melakukan dengan semestinya. Gue pengen itu jadi benchmark, itu tujuan gue. Dan ya alhamdulillah Adi ngelihat itu sih, jadi gue senang juga sih. Bangga lah gue. Adi itu ya, aku nih kalau ngomong sama Adi mungkin mohon maaf nih kebanyakan jadi ngomong karena banyak taunya dari kecil. Aku akrab sama bokapnya, aku akrab dengan nyokapnya, aku akrab dengan Mas Budi sampai ada yang paling kecil, Sony. Ya karena gue sering nginep di rumah dia. Kalau Adi tuh kalau tidur nggak bisa diganggu, jadi biar janji. Dia lagi tidur, gue nggak berani bangunin dia. Gue ngomong lah sama bokapnya. Dan gue belajar banyak dari bokapnya Adi. Bokapnya Adi itu pengusaha tulen. Dia pengusaha benar-benar yang dari bawah, yang benar-benar pemikirannya sangat efisien dan juga endurance itu tinggi itu. Gue belajar endurance dari dia tuh. Jadi dia benar-benar nggak mudah menyerah gitu. Nggak ada istilah menyerah buat dia gitu. Mungkin Adi nanti bisa ceritain juga seorang Adi MS nih. Kalau menurut gua dia bisa jadi gini karena bokap itu juga selain nyaknya tuh sabar emang. Iya, sabar super banget. Sabar. Tapi bokap ini mungkin kalau orang bilang ya rada itu ya kayak anak bener nyeleneh gitu ya. Tapi dia benar-benar punya pemikiran, endurance dan sikap kerjanya itu luar biasa gitu. Bisa diceritain nggak tuh Di? Ya, Papa itu orang yang keras ya, nggak kayak seperti orang Cirebon ya dia. Orang Cirebon ya. Tapi ya udah lama di Jakarta. Cirebon Jawa ya. Dia lahir di Semarang, kemudian masa perjuangan gitu, waktu zaman penjajahan. Iya. Itu di mana? Berjuangnya di Semarang. Iya. Tentara dia juga ya? Tentara. Bapaknya kakaknya meninggal kena peluru. Yeah. Dia tuh selalu sama kakaknya. Kakaknya kurang beruntung. Beliau selamat dan suka cerita sama kita nih. Kalau zaman bertempur gitu, peluru tuh ada zing, kadang-kadang di samping kuping lewat segala peluru. Dan itu membentuk dia jadi orang yang keras gitu ya. Begitu punya anak, didiknya memang keras. Kalau perlu tangan gitu ya. Tapi dulu ya. Iya dulu.
Terus kedisiplinan akhirnya jadi nomor satu di keluarga. Jadi misalnya nantinya tuh kalau misalnya kesederhanaan juga, misalnya kita mau ganti sepatu karena lihat temen punya sepatu kickers gitu ya. Betul. Wah tuh ini beliin dong. Selama masih bisa dipakai, nggak ada tuh punya sepatu 2 apa segala, nggak ada. Kursi juga kalau belum reot gitu dia nggak mau ganti. Orangnya sederhana. Dulu kita di SMA 3 dia banyak anak orang kaya. Wah, banyak orang kaya gitu. Kita naik bis ya dia. Naik bis. Jalan kaki kadang-kadang nggak punya. Bapak kita punya mobil, tapi dididik untuk sederhana, hidup sederhana gitu ya. Nggak suka mewah-mewahan, pasti dicibir lah kalau mewah-mewahan sama dia. Terus begitu aku selesai sekolah SMA, teman-teman semua ke kuliah, ambil kedokteran, arsitektur, apa segala macam. Aku pengen musik, bertentangan lagi, akhirnya sering berantem. Akhirnya saya bilang sama papa saya bahwa papa nggak usah kasih duit sama sekali, jadi aku satu-satunya yang nggak dibiayai pendidikan. Dari 8 bersaudara cuma 1 yang aku sendiri aja sampai sekarang udah aku belajar pakai buku yang aku beli sendiri, ngutang kiri kanan diem gitu. Bapak nggak tahu, taunya dia fine aja padahal ini duit ngutang tante, segala macem. Nah terus begitu dia punya mobil, mau jual mobil, aku yang beli, aku bilang, tapi aku cicil. Boleh, oke. Nah gue nebeng, nggak pakai bunga kan. Wah, nyicil mobil. Mobilnya kayak Ahmad Albar tuh. Yang gede tuh. Mobil Ford Falcon. Kuning. Ingat banget. Pokoknya, aku pikir bisa punya mobil. Wah, aku bisa bangga nih. Kakak adik semua masih sekolah, aku punya mobil. Meskipun nyicil ya. Gue nebeng terus. Nah, begitu nyicil, aku kaget gitu. Kadang-kadang terlambat nyicil ya. Emang nggak pakai bunga, tapi begitu terlambat nyicil, dimarahin, diingetin, abis itu kalau kelamaan dikit dimarahin gitu. Kan kamu udah janji, jadi dididik untuk pegang janji gitu. Kalau dia ngomong A ya A gitu, ditagih terus. Gitu. Nah itu tapi sekarang aku merasakan bersyukurnya gitu ya. Kalau minjem barang, taruh di tempatnya, terus pinjem mau kembalikan besok jam sekian ya jam sekian gitu, benar-benar tanggung jawab. Walk the talk gitu ya. Jangan asal ngomong gitu ya. Nah itu saya keras dipukul pernah, tapi sekarang saya merasakan hikmahnya banyak sekali gitu dari beliau. Gue tuh di sela-sela itu kalau Adi lagi tidur, gue cocok kalau mau ngebokap. Kenapa juga aku suka bidang konstruksi, karena dari dia tuh punya pabrik ubin. Iya, pabrik ubin. Dan dia sering ngeluh anaknya nggak ada yang mau seperti dia gitu loh. Sebenarnya gue berpikir gue deh gitu loh. Benar di waktu itu. Karena gue rada seneng juga ngelihat cara bisnisnya dia gitu kan ya. Kan apalagi Teraso kan. Teraso waktu itu yang punya Teraso kan nggak banyak ya. Supply gedung-gedung gede itu. Yang disuplai oleh Papa, Ubin Teraso di Gedung Sarina, Said Jaya, Terminal 2 dan 3. Terminal 1 dan 2 apa 2 ya, apa namanya? Cengkareng Airport. Terus banyak gedung-gedung yang di Tamrin tuh banyak banget yang kalau misalnya itu ya. Ngirim ubin tuh pasti aku ikut di truk di bak terbuka tuh main angin, ngirim pasir, ngirim apa. Menyenangkan dulu dan memang Papa pengen anak-anak nggak boleh jadi pegawai. Saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin dia dulu habis berjuang, dia pernah jadi pegawai Departemen Perdagangan gitu ya. Maaf nih, dia nggak suka kalau dikasih bingkisan, upeti, apa segala macam, selalu disuruh kembaliin. Lama-lama kan itu anti korupsi gitu. Pokoknya belum tentu korupsi, pokoknya mengandung ini nanti saya ada imbalan apa gitu. Pasti suruh kembalikan. Yang lebih kecilin lah dengan cara seperti itu ya. Gitu. Habis itu kan dia nggak enak sama koleganya kan. Nanti jadi yang ini jadi nggak enak gitu. Ya udah akhirnya dia keluar, dia mulai bisnis sendiri. Keren. Dari nol, modal dengkul banget, punya pabrik kecil gitu ya, sampai tetangga mau pergi haji, jual tanah. Lama-lama sekarang akhirnya waktu itu berhektar-hektar tanahnya karena nolong orang. Nolong orang, lama-lama nggak sadar perusahaannya jadi besar. Begitu anak-anak nggak ada yang mau terusin,
PT Batusari itu jadi nama jalan. Sekarang tadinya jalan apa tuh, Kebon Jeruk apa-apa. Iya, gitu. betul. Iya, Sekarang jadi jalan Batusari. Iya, benar ya. Di Jakarta Barat ya dia? Ya, di Palmerah terus lagi. Jadi gue tuh jadi pengagum bokap lo dulu. Maksudnya dia aku baru tahu. Dari sisi itu tuh yang memberikan kehausan gue terhadap, gue suka bisnis kan, pengen tahu tuh bisnis apa. Dan bokap gue sama. Dia juga pegawai negeri, dia nggak mau anaknya jadi pegawai negeri. Aneh. Padahal sih kita sebagai anak pengen kayak orang tuanya kan. Tapi semua jadi keluarga gue juga seperti itu. Dan Adi ini kan anak keberapa dari berapa anak ya? Semuanya jadi pada tempatnya semua gitu, gue lihat gitu ya. Beda-beda semua. Ya beda semua. Gak ada yang sama. Nggak optimal. Aku ngelihat ya. Dan Adi terus terang di waktu lo kan kita ya bersahabat cerita terus ya. Waktu lo bilang, gue nih Kang, gue nih nanti pengen ke luar negeri nih. Kan kita yang namanya bahasa Inggris aja kita sama-sama dia belajarnya dari lagu di Purple paling. Ya kan? Tapi tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, dan dia kuliah di sana berapa bulan dan dapat banyak gitu ilmu musik di situ. Itu yang gue sebagai sahabat lo, tadi gue pengen bilang, di nggak masuk akal, di tadi pengen ngomong kayak begitu. Karena sekarang gue bilang dia ada beberapa orang yang jenius emang. Jadi orang tuh dibagi dua. Ada yang rata-rata, ada yang jenius. Kayak gue nih rata-rata. Gue harus melalui proses yang sama orang lain. Ya. Kalau dia enggak, dia tuh kalau kita lagi ada mata pelajaran tuh nggak pernah betah. Nggak pernah betah di kelas gitu loh. Bawaannya tuh kabur mulu. Iya kan? Karena emang ya mungkin buat dia buat lu tuh kayaknya ini kok diulang-ulang terus ini juga nggak perlu dan begitu. You need more than that gitu kan ya. Akhirnya pada saat lu fight di luar negeri, lu dapat semua karena itu kan di dalam genggaman lu yang memberikan arah gitu, pengen hari ini kemana dapat apa, ya kan, masuk kemana dapat apa, dan dia berhasil. Jadi emang ini Adi, teman gue yang jenis itu ada dua, Adi EPS sama Faris RM. Sebenarnya Kang, ini gue ngomong terus terang dia, bukannya lu karena soal gue buat apa lagi, gue juga nggak perlu cari perhatian malu kan, tapi emang manusia itu ada dua kategori nanti. Kalau kita jangan kaget kalau punya anak yang seperti itu, maksud gue gitu. Zaman dulu kan ini apaan nih tiba-tiba? Ya kan? Dia nggak akan, kalau seandainya bokap lo tahu lo bakal begini, pasti dikasih bro. Iya kan? Tapi sebenarnya kan sejujurnya kalau boleh aku terus terang, aku sering dibilang jenius apa segala. Sebenarnya aku pengen koreksi gitu ya. Bahwa sebenarnya enggak aku bukan aku nggak merasa jenius, emang aku nggak jenius gitu. Aku cepet loh. Rata-rata juga. Bedanya apa? Cepet kalau nangkep sesuatu. Bukan, gitu. Bedanya gini kan. Gimana? Orang kalau mencintai sesuatu, passion. Dia punya passion gitu ya, maka dia akan cepat menyerap ilmu itu gitu. Orang kan ada ditakdirkan Tuhan kasih kecerdasan macam-macam ya. Orang bilang multiple intelligence gitu ya. Ada yang kecerdasan matematis, linguistik, kinestetik, kecerdasan musik, kecerdasan spiritual, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, macam-macam. Nah, kalau orang yang memang jenius kan, bakatnya, kalau memang tahu semua, punya kecerdasannya kinestetik ya, dia ajarin misalnya minatnya ke tarian atau olahraga bola serba apa namanya yang gerak gitu ya. Dia akan cepat. Dia disuruh musik, belajar musik atau matematik gitu ya. Dia nggak menonjol. Kalau zaman dulu ya, itu dibilang bodoh kamu, nggak pinter kamu. Dibilang nggak pinter. Padahal karena bukan bidangnya. Betul. Nah, gue mengalami penderitaan selama sekolah umum itu. Karena passion gue tuh cuma musik. Dan ya ada lah yang lain-lain. Tapi lu sempat berkompromi kan, Di? Sempat masuk universitas. Gitu. Enggak lama. Gue suka ekonomi juga, bahas ekonomi, psikologi gue suka. Akhirnya teman-teman yang kuliah di Fakultas Psikologi gue tanya bukunya apa sih? Aku cari tuh bukunya, aku pelajari sendiri gitu ya. Aku suka belajar. Cuma dia suka baca. Suka belajar. Cuma di kelas itu aku nggak make sense. Aku bilang, gue suruh dengerin orang
orang yang jelasinnya nggak jelas, muter-muter. Kalau gue tanya dimarahin, gue keluar. Gue keluar. Di kemana lu? Gue pulang. Kenapa? Di rumah gue lebih produktif. Gue bisa latihan piano. Betul. Waktunya lebih effectively dan efficiently buat ini apa yang gue suka gitu ya. Gue baca, gue lebih dapat banyak daripada gue dengerin ngantuk karena minat gitu ya. Nah udah, jadi sebenarnya nggak jenius, tapi gue passionate untuk ngejar apa yang gue pengen. Engineer-nya tuh di mixer gitu. Saya kalau ngikutin kamu terus ikut jadi goblok. Itu sakit hati nggak gitu ya? Gue tahu itu. Iya. Oh, ini pemain trompetnya emang begini nih, baru dia gini. Oh, ini orkestranya gini. Semua bisa jadi konduktor. Iya benar. Semua jadi pemimpin.